Kita perhatikan sempat percaya diri bertengger di atas 7 ribuan begitu ya. IHSG tampaknya penguatannya terpangkas. Karena kalau kita cocok logikan beberapa saham big caps yang hari ini merajai top turnover, ini penguatannya terpangkas. Misalkan saja BBRI yang berbalik arah melemah begitu ya setelah pesta pora selama 3 hari beruntun gitu. Tapi kalau kita bisa cermati, IHSG ini kan sudah menguat selama 3 hari beruntun atau sudah hat-trick nih Safrina. Apa yang bisa kita cermati dan juga kita tarik lagi ke pekan lalu? Seperti yang tadi sempat saya sampaikan sejam lalu, sebenarnya tren IHSG ini beberapa pekan ini cukup dalam tren penguatan dan cukup gemilang gitu ya performanya gitu ya. Mungkin kita ulang lagi ya, dalam hal penutupan perdagangan hari ini 248 saham melemah, 271 saham menguat, 247 stagnan, dan memang secara 30 day kumulatif up and down ini perlu saya tekankan lagi karena sebenarnya 30 hari kumulatif ini kita berusaha melihat sebenarnya bagaimana arah pergerakan dari IHSG. Walaupun kita ketahui day to day basisnya kan sebenarnya IHSG itu turun naik gitu ya. Tapi 30 day kumulatif up and down masih dalam tren penguatan di 3,77%. Kalau misalnya Sasa tadi bertanya bagaimana sebenarnya overview dari kinerja pekan lalu, itu juga sangat baik. Karena kita ingat di pekan lalu hari Rabu akhirnya kembali lagi menyentuh level 7.000 ya. Akhirnya kembali lagi di 7.000. Ini sama seperti dengan miracle yang terjadi pada tanggal 22 September lalu ketika akhirnya sempat di 7.000. Nah mungkin sedikit saja analisanya untuk overview pekan lalu, point to point gitu ya. IHSG sudah menguat selama 4 pekan beruntun, ini di akhir pekan terakhir. Dalam 5 hari perdagangan di pekan lalu, IHSG bahkan terpantau mencatatkan penguatan sebanyak 3 kali dan melemah sebanyak 2 kali saja. Dan juga untuk Jumat kemarin itu naik tipis di 0,08%. Mungkin nasibnya sama ya, hat-trick tapi tipis. Seperti hari ini naik tapi hanya di 0,05% saja karena tadi ada pembalikan arah untuk beberapa emiten-emiten KBMI 4. Dan asal tahu saja posisi ini menjadi posisi ketiga tertinggi sejak 5 Desember 2022 lalu, dan secara year to date kalau kita lihat secara historikal ini merupakan performa yang baik gitu ya menjelang akhir tahun. Apalagi biasanya kita melihat IHSG ini seperti apa sih kira-kira kita bandingkan dengan tahun lalu. Ini sudah year to date mengalami kenaikan sebesar 2,32% dibandingkan tahun ini gitu ya, tahun kemarin. Dan mungkin ada juga yang menarik dan perlu diketahui oleh para pelaku pasar dan juga pemirsa CNBC Indonesia. Kemarin itu bisa naik begitu signifikan karena data pasar menunjukkan investor asing tercatat melakukan net buy di pekan lalu itu 304,77 miliar sendiri di seluruh pasar sepanjang pekan lalu. Nah rinciannya sendiri 83,63 miliar itu di pasar reguler dan 221,14 miliar di pasar tunai dan negosiasi. Jadi sebenarnya ada capital inflow yang baik, net buy foreign-nya juga sangat-sangat signifikan di 300-an miliar. Sebenarnya sentimen-sentimennya lagi-lagi adalah merespon dari consumer price index di Amerika Serikat yang ternyata akhirnya cool down gitu ya, Sa. Iya, nah selain tadi combo antara kalau kita lihat dari net inflow, capital inflow, net foreign buy begitu ya, ini kan juga turut memberikan asa bagi IHSG untuk menutup buku dengan baik gitu ya di tahun 2023. Tapi selain itu sentimen-sentimen apa saja sih sebetulnya yang membuat IHSG tampaknya begitu perkasa akhir-akhir ini? Mungkin ada ekspektasi sentimen, ada juga sentimen yang sudah terjadi. Nah ekspektasi sentimen itu seperti yang tadi disampaikan, mungkin di headline kita bilang bahwa menjelang akhir tahun tentunya ada ekspektasi pelaku pasar mengenai ada Santa Claus Rally gitu ya. Lalu juga ada window dressing, nanti ke depannya looking forward lagi ada January effect gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa ekspektasi sentimen yang memang panen dengan positivity gitu ya sampai beberapa minggu ke depan kita harapkan. Namun juga tidak bisa dipungkiri sebenarnya sentimen yang terjadi, yang sudah terjadi ini adalah apa yang mendominasi pasar keuangan global pekan lalu. Tentunya pertama dari global, dolar Amerika Serikat ini sudah mulai melandai. DXY terlihat dari data Jumat pekan lalu, indeks dolar atau DXY ini turun ke posisi 103,4 dan ini menyusut dibandingkan posisi hari sebelumnya di 103,77. Kenapa sih DXY menurun? Tentunya adalah karena consumer price index yang akhirnya turun di 3,2%, berarti tidak ada urgensi dari the Federal Reserve untuk kembali menaikkan suku bunganya agresif, dan ini menimbulkan indeks dolar Amerika Serikat melemah yang nyatanya ini memberikan positif impact kepada emerging markets dan juga currency Indonesia. Nah, di satu sisi juga kenapa nih cooling down-nya dalam inflasi ini? Karena kita ketahui dari sisi realnya, sektor real Amerika Serikat, pasar tenaga kerja ini akhirnya berhasil mencatatkan di Oktober 2023 penciptaan lapangan kerja di 150.000 saja. Dan ini menyusut dari bulan sebelumnya di 297.000, bahkan ini jauh lebih rendah dibandingkan ekspektasi konsensus bulan Oktober ini yang di 180.000. Pengangguran juga sudah naik ke 3,9% dan sebelumnya itu di 3,8%. Data berarti resep
kenaikan suku bunga dari the Federal Reserve yang sudah begitu agresif selama setahun terakhir sejak Mei 2022 sampai sekarang dinaikkan dari yang kisarannya 0 sampai 0,5% sampai sekarang di 5,5% sampai 5,75% ini akhirnya mulai terasa imbasnya kepada sektor real dan makroekonomi Amerika Serikat. Dan ini yang akhirnya membuat Consumer Price Index akhirnya bisa tertahan di 3,2%, walaupun juga konsensus mengatakan untuk mencapai tingkat 2% ini masih akan jauh, tapi sepertinya konsensus dari CME dan juga dari the Federal Reserve mengatakan tidak akan ada kenaikan suku bunga lagi dalam jangka waktu dekat, karena sebenarnya akan membiarkan sektor makroekonomi atau real Amerika Serikat untuk mengabsorb gitu ya kenaikan suku bunga yang sudah begitu agresif selama setahun belakangan ini. Setidaknya data-data ini juga memberikan sinyal ataupun dot plot begitu ya bagi pelaku pasar untuk menentukan langkahnya ke depan terkait dengan kebijakan. Apalagi kalau kita lihat inflasi meskipun masih jauh dari target 2%, tapi satu sisi memang sudah mulai ada progres, namun masih jauh dari target sehingga The Fed tampaknya juga cukup galau apakah memang masih ada ruang untuk menaikkan suku bunga acuan atau justru higher for longer saja. Tapi kalau kita lihat secara sektoral dengan adanya angin segar bahwa suku bunga yang tinggi ini akan segera berakhir, nyatanya ini juga memberikan impact pada sektor-sektor yang sensitif terkait dengan suku bunga acuan, Safrina. Iya, dan suku bunga acuan ini juga tentunya berpengaruh terhadap kebijakan suku bunga acuan domestik gitu ya. Kita kemarin di bulan November kemarin kan akhirnya lagi-lagi ditahan di 6%, dan ternyata ini juga ternyata mempengaruhi pergerakan sektor real dan pasar keuangan. Kita ingat ketika bulan Oktober lalu, ketika suku bunga Bank Indonesia dinaikkan 25 basis poin saja, ISG itu langsung merespon dengan koreksi yang cukup dalam dan merah. Tapi ternyata dengan kenaikan yang ditahan dan suku bunga tetap ditahan di 6%, pasar keuangan merespon dengan baik dari Bank Indonesia sendiri, dan juga pasar keuangan Indonesia juga merespon dengan baik penurunan dari Consumer Price Index. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada combo sentimen baik yang memberikan asa terhadap IHSG dan Bursa Efek Domestik Indonesia. Dan kita lihat juga ini seperti apa kira-kira pengaruhnya terhadap sektor-sektor perbankan. Nah mungkin ini biasanya kita membahas perbankan KBMI 4 gitu ya, atau emiten-emiten yang memiliki market cap sebesar. Sekarang kita lihat bank digital. Kenapa saya ambil bank digital untuk ulasan hari ini? Adalah karena saya lihat dari pagi tadi BBYB, ini Bank Neo Commerce Tbk, hari ini juga sudah begitu baik gitu ya pergerakannya hari ini. Saat ini akhirnya ditutup di 6,2%, bahkan tadi sempat menyentuh level yang cukup tinggi, high-nya tadi di kisaran 412 hari ini, dan akhirnya sekarang ditutup di 372. Kita lihat juga untuk Bank Jago Indonesia juga jadi salah satu perbankan digital yang berhasil menguat hari ini di 0,97%. Nah, tadi saya ambil Bank Raya Indonesia dan Alobank Indonesia. Kenapa? Karena dua bank ini juga menjadi bank digital yang mengalami penguatan cukup signifikan ya di hari ini, dan mungkin ini adalah tren-tren bahwa memang digitalisasi adalah kunci dan digitalisasi adalah masa depan. Maka dari itu merespon kenaikan suku bunga yang akhirnya ditahan dan juga dari Bank Indonesia sendiri tetap di 6%, langsung tercermin kepada emiten bank digital yang berhasil memberikan penguatan yang signifikan terhadap IHSG secara keseluruhan. 4 emiten ini menjadi penguatan, walau sayangnya untuk Bank Raya dan Alobank Indonesia akhirnya hari ini harus ditutup berbalik arah ya, di 1,29 dan 3,21%. Overall optimistis sampai akhir tahun IHSG akan bergerak dengan baik, ditambah lagi ekspektasi sentimen ada Santa Claus Rally, window dressing dan lain-lainnya.